syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Doa ini sangat bagus ya. Jadi doa-doa dalam Al-Quran itu isinya bagus-bagus. Jadi kalau kita belum mampu untuk merangkai doa-doa yang bagus, maka kita bisa referensinya dari Al-Quran. Jadi sangat banyak doa di dalam Al-Quran. Dan saya lebih suka membaca doa-doa di dalam Al-Quran ya, karena bahasanya sudah sangat indah dan tersusun dengan sangat baik. Gitu. Jadi diawali ya bahwa Allah menyeru kepada kita untuk beriman, maka kita kemudian beriman. Kemudian kita berdoa, ya Allah ampuni dosa dan hapuskan kesalahan kami. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik keturunan Adam, kalau melakukan salah dan dosa segera beristighfar, segera memohon ampun. Ya, jadi banyak-banyaklah memohon ampun. Apalagi ini kita hari Jumat, ya, banyak keutamaan pada hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, serta matikan kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Dalam kata lain, husnul khotimah. Jadi akhir husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, jadi Allah memberikan akhir yang baik. Jadi selalu memohon ampun dan memohon supaya Allah memberikan kepada kita akhir yang baik. Kemudian berikutnya, ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Jadi Allah telah menjanjikan kita melalui perantaraan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, begitu banyak janji Allah. Kalau kita beriman, kalau kita bersabar, nanti kita akan mendapatkan jannah. Ya, kita Muslim percaya, ya, beriman bahwa akan ada hari akhirat. Begitu. Jadi dan kita percaya karena terakhirnya itu, dan sungguh Engkau Allah maksudnya sama sekali tidak pernah menyalahi janji. Jadi Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu surga, maka Allah akan menepati janjinya. Ya, jadi kita pegang seperti itu. Kalau manusia bisa saja ingkar janji, bisa aja berkhianat. Tapi kalau Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi kita percaya Al-Quran, kita percaya isinya. Sekarang tinggal kita menginternalisasikan ke dalam diri kita masing-masing.
Terkadang kita sudah tahu, kemudian kita lalai, ya. Kita bukan tidak percaya janji Allah, tapi kita lupa, kita lalai. Jadi dengan setiap hari membuka Quran, membuka tarjamahnya, membuka tafsirnya, itu akan menguatkan kita, ilmu kita akan semakin banyak dan menjadi petunjuk dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Ya, jadi Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Al-Quran itu adalah furqan, pembeda, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam setiap keputusan kita, jadi usahakan setiap keputusan itu sesuai dengan jalan Allah. Apakah ini baik bagi kita, bagi agama kita? Apakah ini buruk bagi kita atau agama kita? Seperti itu. Ya, dibiasakan seperti itu. Hari ini hari Jumat, hari baik, jadi banyak-banyaklah berdoa. Ada waktu yang mustajab, doanya dikabulkan, yaitu pada hari Jumat setelah asar sampai sebelum maghrib. Jadi kalau tidak ada aktivitas kuliah, tidak ada aktivitas yang lain, maka jika punya hajat, menginginkan sesuatu, berdoalah pada waktu-waktu tersebut. Ada suatu waktu yang mustajab doanya. Kita tidak tahu kapan. Jadi suatu waktu itu mungkin cuma 1 menit, 5 menit gitu. Antara ba'da asar, setelah asar, sampai sebelum maghrib. Jadi kalau ada waktu berdiam diri, ya, iktikaf di masjid, kemudian berdoa, memohon ampunan, memohon ada hajat yang ingin disampaikan di situ, gitu, ya, ini hari Jumat. Ya, hari ini kita belajar tentang bahasa kimia analitik, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bahasa kimia analitik? Jadi istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam kimia analitik. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, ada bahasa internasional, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, di sini juga kita belajar tentang bahasa kimia analitik. Jadi bahasa kimia analitik istilah yang kita gunakan, ya. Jadi kita biar tahu bedanya apa saja sih yang dipakai. Nah, istilah itu dalam analitik misalnya analisis. Apa sih beda analisis, determinasi, pengukuran, teknik, metode, prosedur, dan protokol. Yang sering keliru itu teknik dan metode. Ya, orang menyebutnya metode padahal sebenarnya itu adalah teknik. Maka kita lihat dulu. Nah, analisis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan analisis? Suatu proses untuk mendapatkan informasi kimia dan fisika tentang suatu analit dalam sampel atau sampel itu sendiri, ya. Jadi contoh, misal analisis fisika kimia produk apa yang mau dianalisis? Analisis fisika kimia katalis yang baru disintesis, atau analisis fisika kimia ini air mineral, ya. Bisa dilihat nggak air mineralnya? Nggak lihat, kelihatan ini karena pakai background jadi nggak kelihatan. Backgroundnya saya lepas aja ya. Oke. Ya, jadi ini air mineral. Jadi analisis fisika kimia air mineral. Jadi untuk apa analisis fisika kimia itu? Kita mendapatkan informasi kimia dan fisika. Kimia itu apa? Sudah tahu kan ya? Jadi kalau kimia itu misalnya senyawa kimia apa yang terdapat di dalam air mineral ini. Kalau fisika berarti sifat-sifat fisiknya, ya. Sifat fisiknya, warnanya. Jadi warnanya apa? Bening. Fasanya apa? Fasanya cair gitu. Ya, apakah
kental tidak, viskositasnya, itu adalah sifat fisika. Jadi bedakan sifat, sudah belajar kan di SMA ya, perbedaan antara sifat kimia dan sifat fisika, ya, yang fisik begitu. Jadi fisik itu tampilan fisiknya, begitu ya. Jadi itu yang disebut dengan analisis. Kemudian berikutnya analit, ya, sudah paham semua istilah analit. Jadi analit itu materi atau senyawaan yang akan dianalisis dalam suatu sampel, ya. Dan kita punya sampel. Jadi sampel itu ini. Sampel itu misalnya ini air mineral. Analit yang mau saya analisis misalnya adalah logam besi yang terdapat dalam air mineral. Jadi analitnya misalnya analisis kandungan besi di dalam air mineral. Contohnya begitu. Jadi analit itu komponen dalam sampel, ya. Bisa juga analit itu sampel itu sendiri, bisa, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan analit. Jadi kalau belajar kimia analitik, maka istilah-istilah ini kalian harus paham. Kemudian matriks. Jadi matriks adalah semua senyawa yang ada di dalam sampel selain analit. Jadi kan dalam air mineral ini tentu saja yang terbanyak adalah molekul H2O. Tapi mungkin ada mineral-mineral lain. Jadi tadi ada besi, mungkin ada Zn, mungkin ada Na, ya, ada anion juga begitu misalnya. Jadi banyak mineral di dalam air. Katanya mineral itu kan juga diperlukan dalam tubuh kita. Jadi kalau saya mau menganalisis besi di dalam air mineral ini, maka matriksnya adalah semua senyawa yang terdapat di dalam sampel air mineral ini selain besi. Paham? Itu yang dimaksud dengan matriks. Atau biasa kita sebut sebagai background, ya. Jadi background senyawa lain selain analit. Istilah-istilah ini penting ya. Kemudian determinasi, penentuan. Jadi determinasi itu adalah analisis suatu sampel untuk mengetahui identitas, konsentrasi, atau sifat dari analit. Misal, penentuan pH air limbah. Ya, penentuan pH air limbah. Jadi mengetahui identitasnya, mengetahui sifat pH dari air limbah, itu determinasi, ya, atau penentuan. Kemudian pengukuran. Kadang juga orang mahasiswa sering keliru antara penentuan pengukuran. Tadi kalau pengukuran ini pH, ya, pengukuran pH. Jadi pengukuran eksperimen suatu sifat kimia atau fisika dari analit. Contohnya misalnya ini pengukuran pH. Jadi sifat fisika atau kimia dari suatu analit. Misal pengukuran berat jenis, ya, dari minyak. Ya, minyak itu kan kental, ya, berat jenisnya ada berapa. Kemudian teknik. Nah, teknik adalah prinsip kimia atau fisika yang digunakan untuk analisis suatu sampel. Jadi prinsip-prinsip kimia atau fisika yang digunakan untuk analisis suatu sampel. Jadi sebenarnya kalau AAS itu maksudnya ke teknik, ya, bukan metode. Nanti kita lihat perbandingannya. Kemudian metode, analisis spesifik analit dengan spesifik matriks dari suatu sampel. Ya, jadi ini metode. Contoh misalnya, analitnya itu adalah Pb, tapi sampelnya itu jadi misalnya penentuan kadar Pb dalam air sumur dan kadar Pb dalam darah, ya. Jadi analitnya sama, spesifik analitnya adalah Pb, tapi matriks sampelnya beda, karena sampelnya beda, satu air sumur, satu darah. Maka metode analisisnya adalah berbeda, ya, karena sampelnya yang berbeda. Kemudian prosedur, petunjuk langkah kerja tertulis untuk menganalisis suatu sampel. Jadi kalau di laboratorium kita biasa prosedur praktikum,
ya, itu langkah kerja tertulis untuk menganalisis suatu sampel. Jadi prosedurnya bagaimana, ya, itu. Kemudian kalau protokol sama seperti prosedur, tapi ini yang baku, ya, dan detail untuk menganalisis suatu sampel. Jadi protokol itu adalah prosedur yang baku. Prosedur yang sudah divalidasi. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah SNI, ASTM, seperti itu. Itu adalah protokol. Jadi dia sudah baku, tidak bisa diubah. Kalau prosedur itu masih bisa diubah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya prosedur reaksi asam basa. Seharusnya kita menggunakan dalam prosedur tersebut dinyatakan tambahkan HCl asamnya. Tetapi kebetulan di lab itu asamnya HCl-nya tidak ada. Yang ada hanya HNO3. Kalau reaksinya itu berdasarkan reaksi asam basa, maka yang berperan dalam reaksi itu adalah H+-nya, bukan sisa anionnya. Jadi berarti kita bisa menggunakan asam lain, tidak mesti menggunakan HCl. Maka prosedur tadi bisa kita ubah, ya. Jadi prosedurnya harus menambahkan HCl, bisa kita ganti dengan HNO3, asam nitrat, begitu. Tapi kalau protokol itu sudah baku, tidak boleh diubah. Jadi jumlahnya tidak boleh diubah, senyawa yang digunakan juga tidak boleh diubah. Namanya saja protokol. Jadi sudah baku. Kita harus mengikuti plek apa yang dinyatakan di dalam protokol tersebut, gitu ya. Jadi kalau prosedur masih fleksibel, tergantung kondisi di lab kita. Misal, kita diminta mengambil 100 ml sampel. Tapi kalau 100 ml sampel, nanti banyak menggunakan bahan kimia yang lain untuk bereaksi dengan sampel. Kita reduksi minimalis sampelnya menjadi 25 ml, ya. Atau tadi 100 gram jadi 25 gram. Berarti kita bagi 4. Maka langkah berikutnya cuma kita bagi 4. Nah, itu prosedur. Prosedur masih bisa kita fleksibel tergantung kondisi di lab. Tapi kalau protokol itu sudah baku dan detail, ya, tidak bisa diubah lagi. Jelas pahamnya? Nah, ini contohnya. Ini teknik, ini metode, ini prosedur, ini protokol, ya. Jadi misal AAS. Jadi AAS itu masuk dalam teknik, ya, teknik pengukuran analisis. Metodenya ini tadi contohnya misalnya PB dalam air, PB dalam tanah, dan PB dalam darah. Sama analitnya PB, sama proses analisisnya menggunakan AAS, tetapi matriks sampelnya berbeda. Satu air berarti prosesnya lebih mudah, satunya lagi soil, maka proses destruksinya berbeda, dan satu lagi darah. Jadi metode analisisnya akan berbeda. Metode persiapan sampelnya berbeda. Prosedurnya apa? Kita bisa pakai APHA, bisa pakai ASTM. Protokolnya misalnya kita pakai EPA, gitu, environmental, ya, analisis. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita ke tugasnya. Jadi tugasnya mencari judul analisis, ya, nanti di classroom, ya. Boleh dari apa saja, kemudian identifikasi apakah judul tersebut sudah tepat atau belum. Kemudian kita mengidentifikasi individu, bukan kelompok. Identifikasi teknik, metode, prosedur, dan protokol dari judul tersebut. Jadi cuma mencari, kemudian kita mengidentifikasi. Jadi bukan membuat judul baru, ya. Jadi kalian mengidentifikasi, oh ini judulnya ini diurai. Ini sudah saya pindah ke classroom.